dulu kepada Mas Topi Merah. Mas Topi Merah kok bisa jeli gitu. Begitu lihat data yang ditampilkan Rismon tuh langsung melakukan analisa tandingan tuh gimana tuh? Ada satu unsur ini Pak yang menggelitik ya. Oh, oke. Jadi programming itu bukan trik sulap. Kalau trik sulap kita bisa ke ini sulap merah Pak, bukan Topi Merah. Magic trick itu sulap merah ada. Pesulap itu ada triknya untuk memunculkan sesuatu gitu. Ya. Tapi programming itu accountable Pak, persis. Jadi itu bisa dilihat dan kita bisa menganalisa secara implementasi matematika ataupun penulisan dari program itu. Jadi ketika saya dulu meneliti artefaknya itu nggak ada tulisan, tiba-tiba muncul. Nah itu trigger. Kemudian Mas Topi Merah lihat pada coding di sebelahnya. Ini bukan untuk perintah menampilkan itu atau mempertegas itu. Itu aja. Dan kalau misalkan Pak Rismon bisa ya Pak, harusnya dia sudah masuk petinggi AI di ChatGPT, di Meta, karena dia bisa menampilkannya tidak ada data perintahnya. Bahkan nanti bisa artefak kuno Pak jadi baru. Oh iya, luar biasa. Nah iya, kayak gitu. Itu dokter beneran kalau itu ya, bukan dokter. Polemik seputar keaslian ijazah Jokowi kembali memicu kontroversi baru. Kali ini, seorang kreator yang dikenal dengan sebutan Topi Merah mendapatkan somasi dari kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, usai mengulas kejanggalan yang muncul dalam tayangan program Rakyat Bersuara. Dalam tayangan tersebut, Rismon secara terbuka memperlihatkan dokumen ijazah yang diklaim milik Jokowi. Ia menunjukkan adanya watermark dalam dokumen yang sebelumnya beredar di publik, termasuk yang sempat diunggah oleh akun media sosial Dian Sandi. Namun, justru dari momen itu muncul tanda tanya baru. Topi Merah menyoroti perubahan signifikan. Watermark yang sebelumnya disebut tidak terlihat bahkan dengan bantuan berbagai perangkat lunak, tiba-tiba dapat ditampilkan secara jelas oleh Rismon di layar publik. 7 April 2026 kepada yang terhormat Saudara Topi Merah di tempat. Hal, somasi pertama atau teguran dan konfirmasi analisa Saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah UGM milik Pak Joko Widodo. Ya, dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari Saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang ditampilkan sebagai yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari Saudara Rismon Sianipar Hasyolan. Emang ada dokternya di situ? Nggak ada. Nggak berani lagi Nggak nulis dokter. nggak berani. Itu berani. Ya, dokter Dokter Eng ya. Iya. Mau nulis Ya. Dan saat beliau jadi salah satu pembicara sehingga jadi bahan perdebatan yang luas. Nah, saya ingin tahu Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana dan siapa. Selanjutnya saya ingin juga tahu persis analisa saudara atau data atau dokumen itu yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Karena itu bagi kami data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Lah kalau data awal jangan dipresentasikan dong, Mas Roy. Dan emang itu ditampilkan di mana? TV kabel. Kalau TV kabel mungkin memang bukan TV publik. Itu pay TV, itu memang siaran terbatas. Tapi kalau yang namanya TV publik atau TV biasa, TV mainstream, bisa ditonton tidak hanya melalui YouTube, tapi bahkan melalui terestrial, ya melalui kanal UHF, itu jelas publik. Itu setiap orang bisa kemudian melihat, merekam, dan memang ada undang-undangnya. Tidak menggunakan untuk tujuan komersial, ya itu yang dilarang. Tapi kalau untuk gunakan penelitian dan ilmiah, boleh. Ada itu aturannya. Ya di undang-undang penyiaran juga ada. Ya gitu. Jangan seperti yang di Rakyat Bersuara itu. Oh iya, ini tahun 85 pakai aturan tahun 2024. Makanya ini melanggar undang-undang pribadi. Ya terus saya buat undang-undang apa? Terus saya ikut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2024. Oh iya benar. Iya saya yang buat. Padahal ini yang buat undang-undangnya ya. Bukan saya sendiri yang buat. Ya gitu. Menurutnya, hal ini menimbulkan inkonsistensi yang patut dipertanyakan. Ia kemudian melakukan penelusuran mandiri terhadap tampilan watermark tersebut. Hasilnya, Topi Merah mengklaim menemukan kejanggalan lain yang lebih mencolok.
yakni dugaan kesalahan penulisan dalam watermark. Alih-alih bertuliskan Universitas Gadjah Mada, watermark tersebut disebut terbaca sebagai KH Adam, sebuah susunan huruf yang dinilai tidak lazim dan memicu perbincangan luas di media sosial. Nama Universitas Gadjah Mada pun ikut terseret dalam diskursus publik akibat temuan tersebut. Yang paling konyol, barusan kan ada, saya ulangi lagi sekarang, dukungan kami terhadap seorang peneliti muda yang cerdas yang bernama Topi Merah, yang waktu itu kemudian menganalisis ketika ada tayangan ini di TV swasta ya seminggu yang lalu ya, dan kemudian tayangan ini dipermasalahkan dan ini nanti akan beredar, kita tunggu saja ya, sebuah ancaman intimidatif ya dari seseorang kepada Topi Merah ya, hanya hari ya, ancamannya 7 hari kalau tidak, karena apa? Karena Topi Merah dianggap sudah menyebarluaskan data pribadi. Loh, data ini coba lihat, perhatikan dengan mata kepala baik-baik ya, sama nggak di belakang ini ya dengan data ini? Ini namanya plek ketiplek, sama persis ya. Kalau tayangan di TV ya ini ya, jadi artinya sesuatu yang sudah pernah dipublish apalagi di TV nasional itu sudah menjadi milik umum, dipublish, dan akhirnya ketika kemudian Topi Merah berhasil menemukan kata yang unik di sini yang sekarang jadi viral. Saking viralnya, salah satu user di Sentana TV tadi ada yang namanya Gadjah Adam. Itu ada itu ya, Mike. ada Nanti ada komentarnya nih. ada ya. komentarnya apa? Salah satunya ini sedikit aja. Komentarnya, selamat siang dari Gadjah Adam. Menanggapi konten yang viral itu, pihak kuasa hukum Rismon tidak tinggal diam. Mereka melayangkan somasi kepada Topi Merah atas konten yang dianggap berpotensi menyesatkan dan merugikan kliennya. Dalam somasi tersebut, Topi Merah diminta untuk memberikan klarifikasi sekaligus menghentikan penyebaran narasi yang dinilai belum memiliki dasar yang kuat secara hukum. Langkah hukum ini justru semakin memperbesar perhatian publik terhadap isu tersebut. Di berbagai platform, perdebatan semakin meluas, dengan sebagian pihak mendukung langkah kritis Topi Merah, sementara lainnya menilai analisis tersebut terlalu spekulatif. Itulah cara metode dalam digital image processing, itulah yang kita pakai secara netral, tanpa ada bias. Dikatakan Mas Roy, oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa, tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau Mas Roy, saya praktekkan di laptop, ada keduanya, dan itu selalu diulang-ulang, publik percaya, padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada, yaitu watermark maupun emboss. Itulah persamaannya ya, ada divergensi, ada operator gradient spasial, ada power, ada alpha, ada beta. Inilah persamaannya, bahwa digital image processing itu adalah proses matematika, bukan fotografi. Bukan hanya dilihat, oh saya pakar. Nggak begitu. Ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Itulah ilmiah. Kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga RRK itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami tutup, kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu loh. Pernyataan kontroversial kembali mencuat setelah Dr. Tifa mengungkapkan rencananya untuk melakukan penelusuran langsung terkait isu yang melibatkan Rismon Sianipar. Dalam keterangannya, Dr. Tifa menyebut akan melakukan penelitian ke sejumlah institusi pendidikan termasuk Universitas Yamaguchi, Universitas Mataram, dan Universitas Brawijaya. Langkah ini disebut bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai isu yang beredar, mulai dari keabsahan ijazah hingga tudingan lain yang menyangkut riwayat akademik Rismon. Sama ya, jadi kalau ke Yamaguchi University tentu saja karena habis Mei ya, karena kan saya dapat cekal 6 bulan, terakhir itu Mei 2026, dan sejak itu ya saya akan ke, insya Allah akan ke Jepang untuk melihat di mana Rismon kuliah.
Ya. Michael. Dan saya pengen sekali dapat fakta bahwa gelar yang dipasang sama Rismon di KTP ini gelar yang benar. Saya pengen sekali ini gelarnya benar. Jadi Permul tuh keliru gitu loh. Saya pengen sekali itu. Dr. Tifa juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menahan diri untuk tidak menyampaikan kecurigaan yang dimilikinya sejak awal. Namun menurutnya, dinamika berubah setelah adanya tantangan terbuka dari Rismon di hadapan publik. Ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya perlu diklarifikasi, termasuk kemampuan bahasa Jepang serta perbedaan dokumen akademik yang disebut tidak lazim. Kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga RRQ itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami tutup, kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu loh. Ya gitu. Itu Gibran Endgame, oke. Buku ini saya luruskan lagi nih. Yang sebagai syarat RJ katanya mesti ditarik. Ya. Panitianya kan buku Ardiksan ya. Dia mah tahu apa soal penelitiannya, dia nggak tahu apa-apa. Dia tahu soal distribusi, nyari percetakan itu doang. Kalau penelitiannya ini punyanya Pak Roy Suryo penelitiannya. Kenapa? Nih, Bang Andi jangan ketawa dulu Anda. Saya kasih tahu. Penelitian ini dilakukan Roy Suryo kenapa? Karena Rismon tidak bersedia pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena ada masalah dia kalau pergi ke luar negeri. Takut sesuatu. Nah, takut sesuatu terjadi. Nggak keluar negeri, buat apa? Saya ke Melbourne, ke Sydney. Iya. Jadi waktu itu Pak Roy Suryo mau ke Sydney. Ke UTS InSearch bersama Pak Agus Yunanto yang di sebelah saya nih. Saya bawa semua nih orang-orangnya. Saya ajak semua. Lalu saya bilang, Bang Rismon, Anda lah pergi ke Singapura. Biar klop. Pak Roy ke sana, Bang Rismon ke sana. Janganlah Mike. Ada masalah saya dulu di Jepang katanya. Bang Rismon bilang seperti ya. Kau aja lah Mike ke Jepang. Ku biayai pun setengah katanya. Tapi saya nggak bisa waktu itu. Kau aja lah ke Singapura katanya untuk mencari Orchid Park. Ya. Dan itu yang jadi masalah. Kenapa Bang Rismon harus menulis ini dengan datanya Roy Suryo? Selain itu, Mikhail Sinaga membeberkan klaim terkait proses di balik penulisan buku yang dikenal dengan sebutan Gibran Endgame. Menurut Mikhail, data yang digunakan dalam buku tersebut bukan sepenuhnya milik Rismon Sianipar. Ia menegaskan bahwa data itu merupakan milik Roy Suryo dan dirinya, yang kemudian ditulis oleh Rismon dalam bentuk narasi buku. Klaim ini disampaikan untuk meluruskan. Menurutnya, persepsi publik terkait siapa sebenarnya yang berperan dalam penyusunan materi. Mikhail juga mengungkapkan bahwa Roy Suryo sempat melakukan perjalanan ke Australia guna melakukan penelitian tambahan. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pendalaman data untuk memperkuat narasi yang dibangun dalam buku tersebut. Saya kasih tahu, penelitian ini dilakukan Roy Suryo kenapa? Karena Rismon tidak bersedia pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena ada masalah dia kalau pergi ke luar negeri. Takut sesuatu. Nah, takut sesuatu terjadi. Nggak keluar negeri, buat apa? Saya ke Melbourne, ke Sydney. Iya. Di sisi lain, Mikhail menyampaikan tudingan serius terhadap Rismon. Ia mengklaim bahwa Rismon tidak berani bepergian ke luar negeri karena adanya kekhawatiran terkait isu pencekalan hingga kemungkinan diburu oleh Interpol. Isu tersebut menurutnya terkait dengan dugaan kasus pemalsuan ijazah doktoral yang disebut terjadi di Universitas Yamaguchi. Maksudnya data Mas Roy apa? Ya, penelitian ke UTS InSearch, ketemu dengan beberapa orang dosen di sana di Sydney. Kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang dulu seangkatan dengan Gibran dan mereka tidak mengenal Gibran. Jadi bisa kita pastikan bahwa Gibran itu memang tidak selesai. Nggak, maksudnya datanya Mas Roy itu data ke Sydney. Saya ke Sydney. Dan satu lagi Mas Ayam yang penting. Saya pergi bersama Pak Agus Yunanto ini. Sama sekali nggak ada yang membiayai. Saya keluar uang sendiri. Kalau memang hanya tiket tuh ke Sydney aja kan saya masih mampu lah keluar kayak gitu. Bolak-balik sekitar sekitar 5 juta lah. Iya, bolak-balik lebih dong. Sydney. Oh, Sydney ya, bolak-balik sekitar 8, sekian ya. Iya, gitu. 10 lah kurang. 10. Artinya tuh kita masih mampu. Tapi kalau ada orang ke Jepang, kemudian 3 bertiga, itu biaya dari mana mereka itu? Ya.
Itu jelas tuh dari Ceboker Nusantara itu yang berangkat ke Jepang itu kan harus diselidiki juga. Siapa yang ke itu. Jepang? Meneliti ijazah palsunya Rismond dan Joshua. uniknya sekarang Saya sebut Bang, Joshua Sinambela yang pernah berbohong di sini. Ya. Itu yang ke Jepang. lucunya sekarang Bertiga. itu nggak ada keterusannya. Mau meneliti soal ijazahnya Bang Rismond. Iya. Itu bertiga ke sana Anda Bertiga. kata. Pasti Dan ada yang biayai maksudnya gitu. Ini makanya kan yang jelas yang satu orang aja Aiman, itu nanti tadinya aku di jawab Manado. Satu di Manado, teman-teman dipindah semua. ke Jakarta, Aku jawab, aku diinapkan tahu di itu. apartemen di Jakarta. Itu jelas lah orang itu jelas pengangguran tadinya dibawa ke Jakarta. Sementara itu, Roy Suryo merespon tudingan bahwa dirinya dibiayai oleh Bohir dalam berbagai aktivitas terkait isu ijazah Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy justru membalikkan pertanyaan tersebut kepada pihak lain. Ia menyoroti keberangkatan 3 orang yang disebut sebagai pendukung Jokowi ke Jepang. Roy mempertanyakan secara terbuka, perjalanan tersebut dibiayai oleh siapa? Mengingat menurutnya tidak ada transparansi yang disampaikan ke publik. Tidak hanya soal pendanaan, Roy juga menyinggung ketiadaan publikasi ilmiah atau laporan terbuka terkait hasil penelitian yang disebut-sebut dilakukan dalam perjalanan tersebut. Jika memang perjalanan itu bertujuan akademik atau investigatif, seharusnya ada bentuk pertanggungjawaban berupa laporan, data, atau publikasi yang bisa diuji oleh publik. Diinapkan di anu. Nanti Dan saya yang berikan jelas gini, kesempatan pada- yang penting apa? Penelitiannya itu hasilnya bahwa Rismond itu berbohong soal ijazah doktornya. Itu sekarang mana? Apakah jangan-jangan itu dibarter ya dengan pengakuan dia? Ini rakyat Indonesia harus mengejar. Rismond nggak bisa lagi ngomong jelas. Maksudnya Bang Rismond punya masalah di dugaan ijazah palsunya yang bersangkutan. Iya, itu dibongkar, Lalu kemudian dibongkar RJ. sendiri mereka. Iya. Jadi kemudian selesai kasusnya Bang Rismond. Betul. Dan itu jelas dia kalau mau ngomong apapun nol besar sekarang. Orang peneliti itu bisa saja salah, tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas Rismond Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Selesai. Dan kita harus ingat siapa yang membawa Rismond ke masyarakat Indonesia? Orang namanya Otto Hasibuan. Itu yang membawa. Jadi kalau mau tanya ya Apa kaitannya Pak Auto? rangkaian ketika sidang Jessica. Oh enggak, tapi kan enggak ada kaitan nama ini dong Pak Ada Auto. anaknya Auto kan sekarang temannya Prof Firmanto. Iya, enggak, gitu. saya tahu anaknya Pak Iya. Auto nikah dengan Prof. Ya, Firmanto. artinya- Tapi pertanyaan saya kan enggak ada kaitan dengan Nggak Pak ada Auto dengan tanggung hari ini jawabnya dengan siapa ijazah Rismond. palsu. Dengan Siapa dugaan tanggung ijazah jawab palsu. Rismond ya dia mereka lah. Jadi circle-nya mereka lah gitu. Saya izin tambahkan Bang Aiman,